warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita mengawali kehidupan kita dengan beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan dengan mendengarkan tausiah sampai waktu syukur tiba. Mudah-mudahan duduk dan hadirnya kita di tempat yang mulia ini senantiasa menjadi pemberat timbangan amal baik kita nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau sampai akhir zaman nanti. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari Kamis kemarin dan termasuk hari Jumat kemarin, semua media sosial baik itu Facebook, Twitter, Instagram, bahkan WhatsApp dipenuhi dengan ucapan bela sungkawa atas wafatnya salah satu ustadz kita, ya, Syekh Ali Jabir. Dan kemarin sore adalah Habib Ali bin Abdurrahman As-Sadiq. Intinya, sejatinya setiap kita ini menunggu giliran. Mereka sudah menyelesaikan tugasnya, ya Pak. Mereka sudah menyelesaikan apa yang harus mereka lakukan. Nah, tinggal kita, karena yang namanya mati ini akan tetap terjadi, rela atau terpaksa. Yang jadi masalah adalah sejauh mana kita mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah kematian. Karena ternyata perjalanan hidup setelah kematian itu jauh lebih panjang daripada kehidupan di dunia. Kita masuk ke dunia itu mudah, lahir aja, nggak ada syarat, nggak ada apa, lahir aja. Tapi keluar dari dunia itu yang berat, tanggung jawabnya yang berat. Di situ ada pertanyaan, di situ ada hisab, di situ ada timbangan dan sebagainya. Maka kesempatan pagi hari ini kita akan bahas kehidupan setelah kematian, yakni tahapan perjalanan manusia menuju akhirat. Jadi tahapan perjalanan manusia menuju akhirat. Fase-fase yang akan dilalui oleh semua manusia, baik yang beriman ataupun yang kafir. Fase yang pertama adalah fase alam barzakh. Jadi fase yang pertama adalah fase alam barzakh, atau kita menyebutnya fase alam kubur. Ya. Para salaf bersepakat tentang kebenaran azab dan nikmat yang ada di alam kubur atau dalam barzakh. Nikmat tersebut merupakan nikmat yang hakiki, begitu pula azabnya. Jadi azab kubur itu hakiki, Pak, menurut para ulama. Bukan sekedar bayangan atau perasaan, sebagaimana yang diklaim oleh kebanyakan orang-orang yang hanya menggunakan akal. Pertanyaan atau fitnah kubur itu berlaku terhadap ruh
jasad manusia, baik mukmin maupun kafir. Jadi hakiki. Mungkin kita nanya, Ustaz, kan kiamat belum ditegakkan, pengadilan belum ditegakkan, kok sudah ada adab kubur? Ya, kalau kita main logika bisa juga. Maling kalau ketangkep sama warga, kira-kira gimana? Ya, belum ada pengadilan loh, ya, belum ada pengadilan, belum proses ke kepolisian, baru ketangkep. Ya, bisa dimacin ketangkep, kira-kira gimana itu paling? Nah ini, jadi hal yang seperti ini kita tidak dituntut logika, kita hanya dituntut untuk beriman, itu aja. Isra Mi'raj itu kalau di logika kan nggak masuk, kalau dimasuk akal kan nggak masuk. Tapi kalau kita bicara dengan imam, ya sudah. Ada hal-hal yang memang cukup kita imani saja. Ya. Kita yang kentut pantat, yang dibasuh muka, ya masuk sebenarnya kalau dilogikakan. Tapi ya iman aja udah. Ya. Nah, iman aja. Jadi intinya alam barzakh. Makanya kata Nabi, apabila jenazah telah dikuburkan dan orang-orang yang mengantarkannya kembali pulang, maka Allah kembalikan ruhnya ke jasadnya. Kemudian malaikat akan mendudukkannya sehingga dia mendengar sandal orang terakhir yang mengantarkannya. Baru kemudian malaikat akan bertanya kepadanya. Nah, sekali lagi mendudukkannya ini jangan dipikir pakai logika. Ya, pakai logika ya didudukkan ke jedot. Jedot apa? Ke penguburan. Ini alam barzakh, alamnya sudah beda, bukan lagi alam dunia. Ya, seperti apa pendudukannya ya sudah kita imani aja. Maka malaikat akan menanyakan 3 perkara. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agama? Jadi kalau dalam hadis 3 perkara. Cuman memang dulu menurut kiai-kiai kita, besar-besar kita 5 perkara yang tanya. 3 aja belum tentu jawab kita Pak. Tapi 5. Ya, apa kiblatmu? Apa imammu? Ya, kiblatnya adalah Ka'bah, imamnya adalah Al-Quran. Tapi kalau dalam hadis 3, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa agama. Ini alam barzakh. Di alam barzakh, di alam kubur itu juga ada fase-fasenya. Ini fase-fase alam kubur. Ini fase-fase alam kubur. Nah, ini fase-fase alam kubur. Fase alam kubur ini ada 5 fase. Jadi di alam barzakh aja kita mengalami beberapa fase. Pertama apa? Fase kesempitan kubur, doketatan. Kata Nabi, inna likulli qabrin doketatan. Walau kana ahadun najiyan minhu najah Sa'ad bin Mu'adz. Kata Nabi SAW, sesungguhnya setiap kubur itu mempunyai himpitan. Walau kana ahadun najiyan minhu, kalau ada satu orang yang diselamatkan oleh Allah dari himpitan kubur, salah satunya adalah Sa'ad bin Mu'adz. Siapa Sa'ad bin Mu'adz? Sa'ad bin Mu'adz ini kepala suku di Madinah. Ya. Dia berhasil mengislamkan sukunya satu desa itu cuma dengan semalam semuanya masuk Islam. Itu juga prestasi kan? Semalam masuk Islam semua. Sa'ad bin Mu'adz. Kemudian dia orang terbaik di sukunya. Kemudian dia salah satu panglima atau komandan peleton lah ketika dalam perang Khandaq. Dan dia terkena panah sehingga panah yang mengenai di bahunya ini menyebabkan gugurnya dia. Ketika dia wafat atau gugur dalam pertempuran itu, di
disaksikan oleh 70.000 malaikat. Ya. Prestasinya luar biasa terhadap Islam. Nah, kalau Sa'ad bin Mu'adz saja yang luar biasa itu masih dihimpit oleh kuburan, apalagi kita yang keponakan Nabi juga bukan, ya, saudara Nabi juga bukan. Artinya apa? Inna likulli fadlin darajatan. Cuma bedanya kalau orang-orang kafir itu dihimpitnya sampai permukaan tulang belulang. Tapi seorang muslim hanya dihimpit saja. Maka kata Nabi, walau kana ahadun najiyan minhu najah Sa'ad bin Mu'adz. Kalau seandainya ada orang yang selamat dari himpitan kubur, salah satunya adalah Sa'ad bin Mu'adz. Yang mudah-mudahan Allah selamatkan pada juga. Amin. Yang kedua, pertanyaan malaikat. Maka malaikat akan mendudukkannya dan memberikan pertanyaan. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa ada agamamu? Maka dalam beberapa hadis disebutkan, kata Nabi, berdoalah kalian agar saudara kalian ini mendapatkan tasbih, ya, ketetapan dalam menjawab pertanyaan. Nah, kemudian adab dan nikmat kubur, ya, adab dan nikmat kubur. Seseorang yang bisa menjawab siapa Tuhanmu, apa agamamu, kemudian siapa nabimu, maka ketika dia bisa menjawab, Allah berfirman, hambaku ini seorang yang benar, hampakan untuknya tikar yang terbuat dari surga, bukakan untuknya pintu surga, maka harum dan baunya surga masuk ke dalam tubuhnya. Kemudian tubuhnya akan diluaskan sejauh mata memandang. Kemudian seseorang yang berwajah baik, berpakaian baik, berbau wangi sekali datang menemaninya, yang tidak lain adalah amal baiknya. Jadi Pak, kuburannya diluaskan sejauh mata memandang, ini jangan pakai logika, karena ini alam barzah. Kita pakai iman, karena ini perkara yang enggak ada. Artinya apa? Orang yang bisa menjawab dia akan tenang. Ya, kita juga begitu, kalau di dunia baik-baik aja, insya Allah nanti menjalani fase-fase berikutnya, insya Allah dimudahkan. Tapi kalau dia tidak bisa menjawab siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, maka dicampur oleh malaikat. Kemudian Allah akan berfirman, hambaku ini seorang pendusta, hamparkan untuknya tikar yang terbuat dari neraka, bukakan untuknya pintu neraka, maka kering dan panasnya neraka masuk ke dalam kuburannya. Kuburannya disempitkan sampai permukaan tulang belulang. Kemudian seseorang yang berwajah buruk, berbau busuk, berpakaian buruk datang menemaninya, yang tidak lain adalah amal buruknya. Maka kita baik-baik aja lah, ya Pak ya. Biar nanti yang menemani itu pagi, penampilannya cerah dan tidak menakutkan buat kita. Kemudian setelah adab dan nikmat kubur, baru ditempatkannya ruh. Roh akan ditempatkan. Kalau itu roh yang baik, maka ditempatkan di satu tempat namanya Ilyin. Kalau dia roh yang buruk, diletakkan dalam satu tempat yang bernama Sijjin. Walaupun menurut para ulama, Ilyin ini salah satu tempat yang ada di surga Allah. Kita hanya beriman saja. Dan Sijjin salah satu tempat yang ada di neraka Allah. Jadi kita urusan yang seperti ini bicara dengan iman. Kita imannya ditempatkannya ruh. Jadi tidak ada istilah roh genta dan ayam itu ada. Itu dibelom-belom aja Pak ya, roh genta ayam. Baru kemudian hari kebangkitan, fase yang kelima. Jadi fase yang kelima adalah dibangkitkan dari kubur, dari alam barzah. Nah, kebangkitan ini diawali dengan peniupan sangkakala. Ya, peniupan sangkakala. Ditiupkanlah trompet. Kata Nabi, sesungguhnya malaikat Israfil telah meletakkan trompet itu di ujung mulutnya. Jadi tinggal nunggu perintahnya, tiup. Ya. Apalagi
banyak musibah gitu Pak ya. Kalau kata orang, kalau rumah itu akan dirobohkan, maka barang-barang yang bagus dikeluarkan terlebih dahulu. Sama seperti itu, kalau bumi ini mau dihancurkan, Allah ambil dulu orang-orang terbaik, baru kemudian Allah akan hancurkan. Allah bisa. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua. Intinya mudah-mudahan kita husnul khotimah, itu aja ya. Intinya itu mudah-mudahan kita husnul khotimah. Nah, penyebab sangkakala ini terjadinya kiamat kubra disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 68. Wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Dan ditiupkan sangkakala, maka matilah semua yang di langit dan di bumi kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi ketika kiamat ini para ulama banyak menyatakan yang hancur itu hanya langit dunia. Wallahu a'lam bishawab. Hanya langit dunia dan seluruh isinya, itulah yang akan dihancurkan oleh Allah. Langit berikutnya itu tidak, karena di situ tempatnya surga. Wallahu a'lam. Jadi sangkakala, peniupan trompet yang luar biasa. Ini dikira suara sangkakala. Jadi ini di Jerman tahun 2015 tiba-tiba ada suara di langit sehingga dikira suara sangkakala. Ini di Kanada 2013. Tiba-tiba muncul suara yang jelas sumbernya, sehingga banyak yang menyatakan jangan-jangan itu suara sangkakala. Ini di Texas 2012. Jadi tiba-tiba muncul aja suara. Kita sempat Ramadan kemarin ya, Ramadan kemarin itu sempat kita dihebohkan dengan suara dentuman jam 3 pagi kalau ada suara dentuman, walaupun saya sebenarnya nggak dengar. Cuman ada beberapa orang netizen tuh banyak menyatakan kami mendengar dentuman, tapi nggak tahu itu dentuman apa. Ya. Jadi itu sekitar jam 3 pagi. Ketika dikeraskan ya bukan sangkakala sebenarnya, cuma akhirnya orang mengkaitkan dengan Badjatul Kubro, dentuman yang sangat keras. Karena Nabi menyebutkan akan terjadi dentuman yang sangat keras menjelang subuh atau ketika subuhan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang jelas sangkakala itu ketika ditiupkan hancur dunia. Walaupun ini sebagian para ilmuwan kemudian mencoba meneliti, kata mereka bisa jadi di satu tempat terjadi bencana atau gempa atau pergeseran apa sehingga dampak suaranya itu ke langit bisa didengar di tempat lain. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas peniupan sangkakala pasti terjadi. Kata Nabi kemudian ditiupkanlah sangkakala, ya, di mana tidak seorang pun tersisa kecuali semuanya akan dibinasakan oleh Allah. Lalu Allah akan menurunkan hujan seperti embun atau bayang-bayang. Lalu tumbuhlah jasad manusia. Kemudian sangkakala yang kedua ditiup kembali dan manusia pun bermunculan bangkit dan berdiri. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi pada sangkakala pertama, peniupan pertama hancur seluruhnya, mati semuanya, ya, kecuali Allah. Ya. Nah kemudian kecuali Allah dan siapa saja yang dikehendaki oleh Allah, mungkin makhluk lain dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Maka kemudian yang tersisa dari jasad manusia itu adalah tulang ekor, kata Nabi. Jadi yang tersisa dari kita adalah tulang ekor. Tulang ekor inilah yang Allah kumpulkan itu dari manusia pertama sampai manusia terakhir, dari jin yang pertama sampai jin yang terakhir. Kemudian setelah itu Allah turunkan hujan di atas tulang ekor itu atau seperti embun, kata Nabi. Maka kemudian ditiupkanlah sangkakala yang kedua, maka manusia bangkit berdiri. Jadi yang tersisa dari kita adalah tulang ekor, lainnya hancur.
Setiap kita ini nanti akan hancur kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Ada jasad orang-orang tertentu yang memang tidak dimakan bumi. Tapi kita yang manusia biasa, orang biasa, yang tersisa dari kita cuma tulang ekor. Maka dari tulang ekor inilah Allah bangkitkan kembali. Nah, baru fase ketiga adalah hari berbangkit, di mana semua manusia dari manusia pertama sampai terakhir, jin pertama sampai terakhir, semuanya dibangkitkan oleh Allah. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahullah wa nasuh wallahu 'ala kulli syai'in syahid. Pada hari ketika mereka dibangkitkan, yakni dibangkitkan oleh Allah semuanya, lalu diberitakan kepada mereka apa yang telah mereka lakukan. Allah mengumpulkan atau mencatat perbuatan itu, padahal mereka telah melupakannya. Jadi kita sendiri sudah lupa perbuatan kita di dunia, diingetin lagi, ini loh yang pernah kau lakukan. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa-dosa kita, sehingga apa yang mungkin kesalahan kita itu tidak perlu ditampilkan lagi, artinya sudah dihapus. Padahal mereka telah melupakannya, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Ini hari berbangkit. Kemudian pada saat itu manusia akan dibangkitkan dengan tiupan sangkakala yang kedua, dan turunlah hujan gerimis tadi lalu membuat mereka bangkit. Nah, pada saat mereka bangkit ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW, semua laki-laki akan dibangkitkan seperti ayahnya Adam, 60 siku ke langit, 27 tinggi semua, dan semua perempuan jika sudah dibangkitkan tinggi semua. Ibu kita yang perempuan juga tinggi seperti Hawa, 40 siku ke langit, 17,5 meter. Lalu kemudian dibangkitkan tanpa baju, tanpa khitan dan tanpa alas kaki. Lalu keluar dalam riwayat Bukhari yang lain berbunyi, Aisyah berkata, ya Rasulullah, ya, bukankah mereka bisa saling melihat? Kata Nabi SAW, bukan hari itu bukan seperti yang kau bayangkan oleh Aisyah. Dibangkitkanlah mereka. Lalu ada riwayat lain menjelaskan, kata Nabi SAW riwayat Imam Ahmad, bahwasanya akan setiap nabi akan berdiri dan diikuti oleh umatnya di belakang. Setiap nabi akan berdiri dan diikuti oleh umatnya di belakang. Nah, ketika di padang mahsyar itu, ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar, matahari itu akan didekatkan dalam jarak 1 dhiro. Dalam bahasa Arab 1 dhiro itu artinya ada 3. 1 dhiro itu bisa berarti segini, Pak, sejengkal. Tapi 1 dhiro itu bisa berarti 1 hasta begini, ya. Dan 1 dhiro itu bisa berarti 3 kilometer. Mana yang dimaui oleh hadis? Tidak ada sahabat yang menjelaskan, ya, tapi hanya menyebutkan nama matahari didekatkan dalam jarak 1 dhiro. Ya kalau segini tetap panas, segini pun tetap panas. Mau 3 kilometer juga tetap panas. Kenapa? Karena matahari kita sekarang aja itu jutaan Mil. Panasnya luar biasa, Pak. Kalau lagi nggak mendung, ya, panasnya luar biasa. Apalagi nanti di padang mahsyar. Nah, berikutnya adalah fase yang keempat. Jadi setelah dibangkitkan, diberdirikan semuanya di padang mahsyar. Mahsyar ini artinya tempat berkumpul. Mahsyarnya artinya tempat berkumpul. Jadi kita semua akan dikumpulkan dengan matahari didekatkan. Maka kata Nabi, ketika itu sesuatu yang sangat berat, ya, sangat berat. Kenapa? Ada orang yang keringatnya itu sampai sebetis, ada yang sepinggang, bahkan ada yang tertutup dengan keringat. Berapa lama kita akan berdiri di padang mahsyar? Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, kalian akan berdiri di padang mahsyar selama 50.000 tahun lamanya. Khamsuna alfasana, 50.000 tahun lamanya. Nah, tapi buat orang-orang yang beriman, 50.000 tahun lamanya ini seperti berdiri antara zuhur dan asar saja. Tapi buat orang yang tidak beriman, 50.000 tahun lamanya benar-benar 50.000 tahun terasa berat, ya. Maka ketika masih
Nah di sini akan diberdirikan di padang mahsyar, yauma tubaddalul ardu ghairal ardh was samawati wa barazu lillahi wahidul qahhar, yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain. Jadi yang kita pijak nanti di padang mahsyar itu bumi yang bukan lagi bumi kita, dan tidak ada yang tahu apakah itu pasir, tanah, ubin atau apa, hanya Allah yang tahu. Yang jelas kita berdiri tanpa alas kaki dan tidak ada perlindungan sedikit pun. Tidak ada pohon, tidak ada halte, tidak ada tempat kita berteduh, ya. Di mana bumi akan diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit diganti dengan langit yang lain. Dan mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul menghadap kehadiran Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Jadi kita berhadapan di hadapan Allah di pengadilan Allah. Baru di padang mahsyar ini selama kita 50.000 tahun lamanya ini ada orang-orang yang mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan. Makanya kata Nabi, ada orang-orang yang nanti mendapatkan naungan itu pada saat dia kepanasan. Kata Nabi, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mereka akan mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat ketika mereka berdiri di padang mahsyar. Dan ketika itu tidak ada naungan kecuali datangnya dari Allah. Siapa saja yang dapatkan naungan syafaat tadi, pertolongan tadi? Yang pertama, imamul adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah, remaja yang giat beribadah kepada Allah. Mana remaja? Ya. Tapi nggak apa-apa, bapak-bapak yang dulu remaja yang giat, insya Allah masuk. Ya Pak Ustaz ya, insya Allah masuk. Pak Ustaz ya mudahnya giat ya, insya Allah ya. Kemudian yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang hatinya cinta kepada masjid, dapat naungan nanti. Kemudian warajulan tahabba fillah wajtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Yang keempat adalah orang yang berkawan karena Allah, bersaudara karena Allah, maka dapat melindungi. Yang kelima, warajulun da'athu imra'atun dzatu mansabin wa jamalin wa qala ya akhafullah. Yang kelima adalah orang yang laki-laki yang dirayu oleh wanita yang cantik untuk diajak berbuat zina, tapi dia berani berkata saya takut kepada Allah. Begitu pula sebaliknya, wanita yang dirayu oleh laki-laki tampan, tapi dia berani berkata saya takut kepada Allah, dapat melindungi. Tapi kalau kita jangan minta diuji yang begini, ya berat, jangan ya. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari ujian-ujian yang seperti ini. Yang kelima adalah warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma anfaqa bi yaminihi. Orang yang bersedekah kemudian dia sembunyikan sedekahnya karena takut riya. Sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangannya. Jadi orang mau sedekah, orang mau berbuat baik, gak usah ngomong-ngomong. Bapak kalau mau bantuin janda, diam-diam aja, gak usah ngomong istri. Karena mau digampar, ya. Bantu-bantu aja, ya. Sembunyikan. Kemudian yang ketujuh adalah warajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainah. Orang yang dia mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kesendirian, kemudian menetes air matanya karena ingat kesalahan dan dosa-dosa. Maka ini 7 orang yang dapat tahu. Nah, pada saat berdiri di padang mahsyar 50.000 tahun lamanya. Ya, turun Pak. Jadi pada saat ini berat Pak. Sehingga orang-orang akan datang kepada Adam, wahai Adam, anta abul anbiya, wahai Adam, kau bapaknya para nabi. Tolonglah kami ini, kami kepanasan. Mintalah kepada Allah agar diberikan perlindungan. Maka Adam berkata, jangan minta tolong saya pernah berbuat salah kepada Allah. Maka
kulli. Coba kau datang kepada Nuh, dialah Rasul pertama. Sedangkan aku Nabi pertama, Rasul pertama adalah Nuh. Mereka datang kepada Nuh. Kata Nuh, jangan minta tolong saya pernah bersalah. Saya pernah mendoakan umat saya ditenggelamkan oleh Allah. Coba kau datang kepada Ibrahim. Maka Ibrahim alaihissalam berkata, jangan kau minta pertolongan saya. Saya pernah bersalah. Saya pernah berdusta 3 kali selama hidup. Jadi selama hidup bohongnya 3 kali, Pak. Jadi hafal. Kalau kita gak hafal karena berkali-kali, ya kebanyakan. Jadi Nabi Ibrahim mengatakan, saya pernah berbohong 3 kali. Pertama, saya berbohong ketika saya menghancurkan patung-patungnya Namrud. Ya, ketika ditanya aku yang hancurin, bukan patung yang paling gede, itu saya bohong. Yang kedua, ketika saya mau diajak untuk menyembah berhala oleh bapak saya pura-pura sakit dan saya berkata ini sakit, saya sakit. Dan yang ketiga, saya berbohong kepada Namrud. Namrud itu kan ngambil istri orang, ya. Sehingga ketika Namrud melihat istri saya Sarah cantik, saya bilang ini bukan istri saya, ini adik perempuan saya yang sudah dilamar oleh raja sebelah. Namrud ketakutan. Jadi Namrud ini kerjanya ambil istri orang. Jadi kalau ada orang yang ambil istri orang, Namrud gitu, ya. Syafaat. Maka kemudian Ibrahim berkata, coba kau datang kepada Musa. Musa berkata, jangan minta tolong saya pernah bersalah, saya pernah mojok orang sampai mati. Ya. Coba kau datang kepada Isa. Maka Isa berkata, jangan minta tolong saya karena saya pernah bersalah. Tapi dalam hadis itu disebutkan, Isa kata Nabi tidak menyebutkan kesalahannya. Kemudian Isa berkata, datanglah kepada Muhammad. Ya, khatamul anbiya, dia adalah penutup para nabi. Maka mereka datang kepada Rasulullah dan Rasulullah kemudian sujud di hadapan Allah. Maka Allah berfirman, wahai Muhammad, angkat kepalamu dan apa yang kau inginkan. Ya Allah, berikan syafaat kepada fulan, berikan syafaat kepada kelompok ini, berikan syafaat kepada segolongan ini, berikan syafaat kepada rombongan ini. Jadi Rasulullah diberikan hak untuk memberikan syafaat. Banyak sebenarnya yang memberikan syafaat kepada kita. Sholat kita bisa memberikan syafaat, sedekah kita, baca Al-Quran kita, amal-amal baik kita yang lainnya juga bisa memberikan syafaat. Tentunya dengan izin Allah. Ini masih di padang mahsyar. Syafaat ini khusus hanya untuk umat muslim atau orang-orang muslim, orang yang beriman kepada Allah. Dengan syarat tidak berbuat syirik besar yang menyebabkan kepada kekufuran. Ya, penyembahan selain Allah. Kadang kita ini ucap la ilaha illallah, giliran ingin dagangan laris ke dukun. Ya, ini syirik. Ya. Kadang kita ini mengucapkan la ilaha illallah, giliran ingin dapat jodoh cepat ke dukun pulang. Karena dukun cabul ya. Jadi kita ini sering mengucapkan la ilaha illallah, tapi tanpa sadar kita juga melakukan kesyirikan. Adapun bagi orang musyrik, orang kafir dan munafik, maka tidak ada syafaat buat mereka. Syafaat ini diberikan Rasulullah kepada umat muslim dengan izin dari Allah. Semuanya dengan izin Allah. Baru masih kita berada di pada mahsyar. Berikutnya adalah hisab, perhitungan amal. Umat yang pertama kali hisab adalah umat Muhammad. Kita umat yang terakhir, tapi yang pertama kali dihisab. Yang pertama kali dihisab dari hak-hak Allah pada seorang hamba adalah sholatnya. Jadi yang pertama kali ditanyakan oleh Allah kepada kita adalah sholat. Kalau sholat kita beres, maka semuanya beres. Maka kata Nabi, nanti Allah akan bertanya tentang sholat kita. Kalau sholat 5 waktu kita bolong-bolong, Allah akan berfirman kepada malaikat, coba cari adakah dia melaksanakan sholat sunnah. Kalau ada tutupi yang bolong-bolong.
begitu sholat selesai, tanya puasa Ramadannya, adakah yang bolong-bolong? Kalau ada yang bolong-bolong, cari adakah dia melakukan puasa-puasa sunnah. Jadi mungkin kita dulu waktu masih muda, agak bandel-bandel dikit, ada puasa yang mungkin sengaja kita tinggalkan, ya udahlah banyak-banyak puasa sunnah. Banyak-banyak puasa sunnah. Nah kemudian sedang yang pertama kali diadili di antara manusia adalah urusan darah, urusan pembunuhan. Jadi perkara antara manusia dengan manusia yang lainnya itu yang akan ditanyakan pertama urusan darah, penumpahan darah. Jadi hati-hati membunuh seorang muslim, hati-hati. Berat ya, di hadapan Allah itu berat, karena itu yang pertama kali ditanyakan. Orang gak salah dibunuh, wah hati-hati. Orang gak ketahuan kesalahan dan ininya main bunuh aja, hati-hati. Nanti akan dihisab ini yang pertama kali hisab atau perhitungan amal. Yang orang, kenapa kita lama di pada pasar ini ditanya satu-satu, ya? Yang ngapain kan tanya satu-satu, manusia pertama sampai manusia terakhir. Kita aja ngantri sidang SIM aja lama kan? Tidak bayar, orangnya nggak seberapa. Ini manusia pertama kayak manusia terakhir. Ya. Allah bertanya kepada hambanya tentang apa yang telah ia kerjakan di dunia. Bahwa Rabbi, maka demi Tuhanmu atau demi Rabbmu, kami pasti akan menanyai mereka semua tentang apa yang akan mereka kerjakan, tentang apa yang telah mereka kerjakan terlebih dahulu. Ya. Jadi yang dulu itu ditanyakan semuanya. Baru setelah hisab, setelah dihitung semuanya, baru pembagian catatan amal. Pembagian catatan amalnya, ada orang yang mengambil catatannya dengan tangan kanannya, ada orang yang mengambil catatannya dengan tangan kirinya, bergantung pada amal masing-masing. Dan kita nggak bisa apa itu rekayasa gitu ya. Sambil pakai tangan kanan aja gitu ya. Kirinya yang maju Pak. Kirinya yang maju, nggak ada rekayasa. Semua sesuai dengan amalnya masing-masing. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya, yang catatan amalnya dari sebelah kanannya, ya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira. Ini yang mendapatkan catatan dengan tangan kanan itu berbahagia sekali Pak. Itu sudah pertanda. Dapat catatan amal itu sudah pertanda bahwa dia adalah insya Allah orang selamat dan akan dimudahkan pemeriksaannya. Sama lah polisi misalnya lagi razia, kalau orang turunkan kalian dilihat spion lampu sama tahu nomornya, orangnya lengkap, jalan. Tapi kalau dasar spionnya ada, lampu mati, tahunnya mati kan? Sini, ya. Udah semua ditanya, pentil ditanya. Ya. Ada pun orang yang diberikan kitabnya dari belakang, wara'allahi, maka dia akan berteriak, ya, celakalah aku, ya. Dan dia akan digolongkan. Kalau yang berat pahalanya, ya dia sebelah kanan. Kalau yang berat dosanya, ya dia sebelah kiri. Tapi dalam hadis ada orang-orang yang catatan amal buruknya itu banyak, sementara catatan kebaikannya cuma satu kartu doang, kayak kartu nama gitu. Ditimbang, tapi yang kartu ini jauh lebih berat. Ya. Kenapa? Karena dalam kartu itu adalah kalimat la ilaha illallah. Dalam kartu itu kalimat la ilaha illallah. Tapi ini tidak semua orang. Ini 1001. Beberapa para ulama menjelaskan
Bisa jadi ini adalah orang-orang yang dulunya kafir, kemudian dia masuk Islam, kemudian mati. Ini orang-orang yang seperti ketika Nabi mau perang Uhud. Nah, di Madinah itu orang-orang juga banyak masuk Islam, kecuali ada satu orang, saya lupa namanya, disebutkan dalam hadis. Kecuali satu orang dia nggak mau masuk Islam. Ketika terjadi perang Uhud, dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ikut perang Uhud. Karena saya tinggal di Madinah, saya harus membela Madinah. Maka apa kata Nabi? Aslim wa jahid, masuk Islamlah terlebih dahulu dan kemudian bertempur. Akhirnya dia syahadat. Begitu syahadat itu terpukul. Kata Nabi, ini nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah zakat, nggak pernah sedekah, kamu masuk surga. Nah ini yang seperti ini mungkin, yang menurut para ulama dia cuma satu kartu aja dibandingkan dengan catatan amal yang lainnya, tapi itu lebih berat. Kenapa? Di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kita jangan main-main ya. Begitu kartu aja beres, jangan ya. Kita nggak boleh main-main, kita mohon kepada Allah agar timbangan pahala kita lebih berat. Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'an wa in kana misqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kata Allah, dan kami akan memasang timbangan yang tepat, jadi timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tiadalah seorang dirugikan walau sedikit pun. Jadi nggak ada yang dirugikan oleh Allah. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami akan mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Setelah tahapan mizan ini, timbangan, bagi orang yang kafir dan mereka yang melakukan perbuatan syirik akan langsung dikirim ke neraka. Jadi orang-orang kafir berhenti sampai tahapan di sini, Pak. Sampai tahapan ke-8, mereka langsung dikirim ke neraka. Sementara orang-orang yang beriman, baik dari zamannya Nabi Adam sampai zamannya Nabi Muhammad, akan melalui tahapan selanjutnya, yaitu haud. Apa itu haud? Telaga. Kalau telaga Nabi disebutnya telaga Kautsar. Jadi fase berikutnya adalah telaga. Setelah kita berdiri 50.000 tahun lamanya dan sudah selesai masa timbangan, dikirimlah kita semua ke telaga. Telaga yang jernih, yang bening, maka haus selama 50.000 tahun lamanya itu terbayarkan dengan minum air telaga. Hilang hausnya ya, ketika kita minum di telaga. Dan setiap nabi punya telaga, dan setiap nabi menginginkan umatnya yang paling banyak minum di telaganya. Maka orang-orang beriman mereka minum telaga dengan banyak. Sementara orang-orang munafik, mereka mungkin nggak sampai puas karena jatuh-jatuh itu airnya. Maka beriman seperti Nabi, nggak usah jadi munafik, nggak usah jadi munafik. Ini telaga. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, Inna likulli nabiyyin haudun. Sesungguhnya setiap nabi itu mempunyai telaga. Dan sesungguhnya mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan lebih banyak pengikutnya di antara mereka. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad mengharapkan agar menjadikan pengikutnya yang lebih banyak. Jadi Nabi itu menginginkan kita ini bisa minum di telaga Kautsar. Cuma masalahnya kita mau apa enggak, gitu ya. Masalahnya kita itu mau apa enggak jadi umat Muhammad. Baru kemudian ujian keimanan, di mana seseorang harus melewati satu tempat yang gelap. Berapa panjangnya, berapa lebarnya hanya Allah yang tahu. Yang jelas itu tempat gelap banget. Ya, di dalamnya ada lubang batu atau apapun kita nggak pernah tahu. Maka orang-orang yang beriman akan berjalan di tempat yang gelap ini dengan wajah bersinar, tangan bersinar, dan kaki yang bersinar. Dan
itu karena wudhu kita. Inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin. Sesungguhnya umatku nanti datang pada kiamat seperti ghurran muhajjalin. Apa itu ghurran muhajjalin? Kuda yang hitam, yang di bagian wajahnya ada warna putih, di bagian kakinya ada, di bagian tangan depannya itu ada warna putih, dan di bagian kaki belakang ada warna putih. Maka orang-orang yang beriman akan berjalan di lorong yang gelap ini, tempat yang gelap ini, sehingga dengan sinarnya itu mereka selamat. Ya, kita kalau jalan di tempat gelap bawa senter, Pak, kita kan enak gitu. Oh, ini ada lubang, oh, ini ada batu, oh, ini ada duri, oh, ini ada gangguan, kita tahu. Tapi orang-orang munafik, cahaya mereka redup, bahkan cahaya mereka mati di tengah jalan, sehingga mereka mengatakan unduruna naktabis min nurikum, unduruna naktabis min nurikum. Ya. Wahai orang beriman, berbaliklah kalian, melihat ke kami agar kami bisa nebeng cahaya kalian. Qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Maka dikatakan kepada orang munafik itu, kembalilah kamu ke belakang dan carilah cahaya sendiri. Jadi Pak, ketika di tempat gelap ini kita nggak boleh nolong siapapun kecuali diri sendiri. Dosa sadisnya mau begitu ujian. Ketika ujian sekolah, ujian nasional, guru yang biasanya baik dan galak, Pak, iya nggak boleh, noleh aja. Ngapain kalau ngasih tahu? Begitu, wong napas aja ditegur, ngapain napas? Begitu ini ditanya. Jadi itulah ujian, ya. Semua kembali kepada kita. Disebutkan dalam surat Al-Hadid ayat 13. Ya, orang-orang munafik mereka disuruh mundur, ya, suruh cari cahaya sendiri. Baru kemudian fase yang berikutnya adalah sirat, jembatan yang lebih tipis daripada rambut. Jadi setelah tempat yang gelap itu selesai, ada ujian lagi, Pak. Ya, melewati sirat, jembatan yang lebih tipis dari rambut yang dibilang. Walaupun penjelasan di belah 7 itu memang saya belum tahu hadisnya. Cuma memang Nabi menyebutkan lebih tipis daripada rambut. Jembatan sirat ini membentang dari ujung neraka jahanam sampai ke ujungnya. Bawahnya itu neraka jahanam. Jadi kita akan lewat di atasnya. Berapa jauh ini hanya Allah yang tahu. Kita nggak bisa bilang kayaknya 100 meter, nggak bisa. Kayaknya cuma 1 kilo juga bisa. Hanya Allah yang tahu berapa panjangnya neraka jahanam itu luas, Pak. Luas lebar. Hanya Allah yang tahu. Maka semua akan melewati di sini. Ya. Apa kata Nabi tentang sirat? Sirat itu tempat yang menggelincirkan. Di atasnya ada besi penyangga dan pengait, dan ada tumpuhan berduri yang besar. Dia mempunyai duri yang membahayakan seperti yang ada di Najd yang disebut pohon sum'an. Jadi di kaki kirinya itu ada pohon yang berduri, yang kalau kena durinya udah kita kepanasan, perih dan sebagainya. Kemudian kata Nabi, telah sampai kepadaku bahwasanya sirat itu lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Jadi lebih tipis dari rambut tapi lebih tajam daripada pedang. Kita nanti ini nggak pakai alas kaki, Pak, dia lebih tajam daripada pedang. Maka yang pertama kali melewati sirat itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika melewati sirat itu, di ujungnya sebelum langkah kami berdoa, ummati, 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 ya Allah selamatkan umatku dalam melewati sirat itu. Maka ada yang mereka melewati sirat itu secepat kilat, ada seperti orang yang berlari, ada seperti orang berjalan, ada yang melangkah, ada yang esok, ada yang jatuh. Mudah-mudahan Allah selamatkan. Ya. Kemudian setelah selamat dari sirat, udah nyebrang, maka kita diletakkan di satu tempat
namanya kontorah, ya. Jembatan yang luas yang membentang antara surga dan neraka. Jadi kalau sirat tadi lebih tipis daripada rambut, tapi kalau kontorah ini dia jembatan yang luas dan panjang, membentang dari ujung neraka jahanam sampai ke pintu surga. Ini namanya kontorah. Dikumpulkan semua orang-orang yang sudah selamat. Maka di kontorah inilah seseorang akan saling menuntut keadilan di hadapan Allah. Di hadapan Allah. Bisa jadi seseorang sudah menunggu giliran mau masuk surga, sudah nomor ke 100 mungkin dia. Tapi tiba-tiba ada yang nuntut, ya Allah, dulu si fulan itu yang nomor 100 mau masuk. Dulu dia pernah pukul saya dan tidak pernah minta maaf kepada saya sampai detik ini. Saya minta keadilan. Maka dipertemukan oleh Allah. Apa mau? Saya minta seperempat dari amalnya buat saya. Maka seperempat amalnya diberikan kepada orang yang butuh. Dia tadi nomor 100 harus mundur. Kenapa? Amalnya kurang. Dia harus mundur. Datang lagi yang butuh. Ya Allah, dulu dia mencaci maki saya dan tidak pernah minta maaf. Apa mau? Saya minta seperempat dari amalnya. Dia ambil, mundur lagi. Ya Allah, dulu dia merampas tanah saya, dia mengganggu istri saya, dia mengganggu suami saya, dia banyak tuntutannya. Habis amalnya habis. Udah amalnya habis, datang yang betul. Ya Allah, saya minta keadilan. Dia dulu pernah mengambil harta saya dan tidak pernah berbagi. Apa mau? Saya minta amalnya habis. Ya udah, berarti dosa saya buat dia. Malah dilimpahkan dosa orang. Akhirnya dia dimasukkan ke neraka yang tadi dia sudah selamat. Sudah lewat sirat, dia dimasukkan ke neraka jahanam. Dan dia akan dihukum selama sampai bersih dosa. Dan nanti akan diangkat lagi menurut para ulama. Cuma kapan? Itu bonyok, ya. Inilah yang disebut orang-orang muflis. Orang-orang yang sudah selamat, kemudian dia harus banyak tuntutan dari orang-orang yang menuntut keadilan. Maka hati-hati. Di sini nih, di kontoran ini, yang utang nggak bayar, yang belum selesai urusannya di sini, ya, akan diselesaikan. Yang makan bakwan 5 bayar 1, di sini. Yang makan Indomie, ya, 3 bayarnya 1, ya, kalau mulai hindari. Jembatan luas antara surga dan neraka. Antara anak dan orang tua nuntutnya di sini. Ya, dulu mereka orang tua saya nggak mengajarkan agama kepada saya. Yakhlasu al-mu'minuna minan nar, fayuhbasuna ala qantaratin bainal jannati wan nar, fayuqassu li ba'dihim min ba'd mawalima kanat bainahum fid dunya hatta idza hudimu waduku udina lahum fi dukhulil jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika orang-orang beriman telah selamat dari jahanam tadi, dari sirat tadi, ya, mereka lalu tertahan di kontorah, jembatan yang luas yang berada di antara surga dan neraka. Kemudian mereka semua dihukumi satu sama lainnya atas kezaliman yang dahulu pernah mereka lakukan. Sampai ketika mereka semua sudah bersih dari dosa, mereka baru diizinkan masuk ke dalam surga. Kalau sudah bersih, baru bisa dimasukkan ke dalam surga. Ya, kita jangan sampai mampir, ya, jangan sampai kita muflis, jangan sampai kita bangkrut karena digontor ini. Yang paling berat, kenapa orang meninggal dunia? Selalu kita minta, tolong Pak dimaafin ya. Kalau ada utang piutang, kalau besar urus kepada keluarganya. Kalau kecil dimaafkan, itu lebih baik. Kenapa? Supaya tidak ada urusan lagi di kantor. Karena ini urusan berat. Urusan ini adalah urusan yang berat. Baru kemudian fase yang ke-13 yang terakhir, setelah melewati jembatan ini, barulah orang-orang mukmin masuk ke dalam surga. Kata Imam Ahmad, ar-rahatu 'inda awwalil qadamin
tadawha fil jannah. Istirahat yang sebenarnya adalah ketika engkau telah meletakkan satu tapak kakimu di surga, itulah istirahat yang sebenarnya. Jadi kalau udah tapak kaki nempel di lantai surga, udah kita nggak bakalan mundur. Pilihannya cuma satu, maju dan masuk ke dalam surga. Jadi nggak ada cerita orang masuk surga dituntut lagi. Belum beres keluar lagi, nggak ada. Itu di kantor itu, ya. Beresin di kantor. Kalau sudah masuk surga, ya maka dia sudah selamat, istirahat yang sebenarnya. Ini istana Presiden Tajikistan didesain seperti gambaran surga. Jadi ini istana Presiden Tajikistan. Ketika dia mengundang presiden yang lainnya, dia bikin istananya seperti gambaran surga. Banyak buah-buahan, banyak air mancur, ya. Karena jannah itu dalam bahasa kita adalah kebun. Benar, bikin model kebun-kebun, banyak buah, banyak pohon, ya. Makanan berlimpah, ya. Tapi ini hanya gambaran. Surga jauh lebih indah dari gambaran. Dan mudah-mudahan Allah nanti pertemukan kita semua kembali di surganya Allah, di mana semuanya akan merasakan kebahagiaan. Itu aja fase-fase yang harus dilalui oleh manusia menuju negeri akhirat. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita semua. Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.